Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Rahma dari Fakultas MIPA, jurusan Statistika dengan nomor NPM 160116091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengujian hipotesis untuk dua sampel saling bebas dengan pendekatan Bayesian. Pertama adalah latar belakang. Dalam hal penelitian, banyak sekali penelitian tentang perbandingan antara dua kelompok. Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan menerapkan analisis secara statistika, yaitu dengan menggunakan uji T-Student. Selain dengan pendekatan klasik T-Student, perhitungan lain untuk analisis perbandingan dua rata-rata sampel saling bebas adalah menggunakan pendekatan Bayesian. Wang dan Liu mengusulkan bentuk faktor bias untuk masalah pengujian hipotesis perbandingan dua rata-rata sampel saling bebas. Bentuk faktor bias yang diusulkan pun terbebas dari paradok Marlett dan paradok informasi yang tidak diinginkan seperti pada pendekatan Bayesian sebelumnya oleh Gonen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengujian hipotesis dua sampel dengan pendekatan Bayesian pada data real indeks pembangunan manusia berdasarkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Tinjauan pustaka. Untuk menguji dua sampel saling bebas dengan menggunakan uji T-Student, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah data berskala interval atau rasio, yang kedua kelompok data saling bebas dan tidak saling mempengaruhi, yang ketiga data berkelompok berdistribusi normal, yang keempat varian antar kelompok kemudian. Untuk uji asumsi normalitas ada beberapa metode, salah satunya adalah Kolmogorov-Smirnov. Dengan hipotesis H0 data berasal dari distribusi normal, melawan H1 data tidak berasal dari distribusi normal. Kemudian statistik ujinya uji D dengan kriteria uji, hipotesis H0 diterima jika nilai statistik uji D lebih kecil dari T tabel. Kemudian penarikan kesimpulan. Untuk uji asumsi homogen pun ada beberapa metode, salah satunya adalah uji Bartlett dengan hipotesis H0, varian 1 sama dengan varian 2, melawan H1, varian 1 tidak sama dengan varian 2, dengan statistik uji C kuadrat dengan kriteria uji tolak H0 jika C kuadrat lebih besar dari C kuadrat hitung. Kemudian penarikan kesimpulan. Barulah memasuki uji T-Student saling bebas. Yang pertama, hipotesisnya adalah H0, mu1 sama dengan mu2, melawan H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Melawan statistik uji T, dengan statistik uji T, kemudian kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, kemudian penarikan kesimpulan. Inferensi bias. Rumus umum dari teorema bias adalah peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B itu sama dengan peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A dikalikan peluang terjadinya kejadian A dibagi dengan peluang terjadinya kejadian B. Dalam pengujian hipotesis Bayesian, pengujian dimulai dengan menempatkan peluang prior yaitu V0 dan V1 pada hipotesis H0 dan H1. Kemudian, nilai peluang tadi dapat diperbarui untuk mendapatkan peluang posterior bahwa hipotesis 0 benar atau hipotesis 1 benar dengan adanya informasi dari data. Setelah ditulis ulang dengan rumus PHJ syarat data, didapatkan bahwa peluang posterior sama dengan peluang data syarat H0 dibagi dengan peluang data syarat H1, yang mana itu didefinisikan sebagai faktor bias, kemudian dikalikan dengan peluang H0 dibagi dengan peluang H1, di mana itu merupakan prior odds. Kemudian skala klasifikasi untuk nilai bias faktor. Skala ini pertama kali dicetuskan oleh Harold Jeffrey yang kemudian diadaptasi oleh Lee dan Wiggin-Metcalf. Dapat dilihat seperti berikut. Kemudian hyperprior untuk sigma kuadrat. Wang dan Liu membahas prior yang dapat untuk sigma kuadrat, dinotasikan dengan V sigma kuadrat. Bentuk faktor bias untuk pengujian hipotesis perbandingan dua rata-rata sampel saling bebas yang diusulkan pun ditulis sebagai berikut. Kemudian memasuki bahan untuk penelitian ini, yaitu data indeks pembangunan manusia berdasarkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang didapatkan dari BPS. Kemudian hasil dan pembahasan. Deskripsi datanya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ini adalah merupakan grafik box plotnya. Kemudian hasil penerapan uji hipotesis dua sampel saling bebas dengan pendekatan Bayesian. Hipotesis H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata indeks pembangunan manusia antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Melawan hipotesis H1, yaitu terdapat perbedaan rata-rata indeks pembangunan manusia antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Kemudian menghitung faktor bias. Sebelum menghitung faktor bias, kita harus menghitung dulu nilai T statistiknya. Dan didapat nilai T statistiknya yaitu min 0,74647. Maka perhitungan bias faktornya adalah sebagai berikut, dan didapat nilai sebesar 0,0815881. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu pengujian hipotesis
dua sampel saling bebas dengan pendekatan Bayesian pada data indeks pembangunan manusia berdasarkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah tidak ada perbedaan rata-rata indeks pembangunan manusia antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Dan besarnya kekuatan bukti data untuk mendukung hipotesis nol berdasarkan klasifikasi nilai untuk faktor bias adalah kuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.